Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari Jumat yang lalu saya bersama Bu Dirjen sudah ketemu dengan Bapak Ibu, bertemu secara virtual yang diinisiasi oleh Polri untuk menjelaskan berbagai isu terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang pada waktu saya ketemu dengan Bapak Ibu, undang-undang masih dalam posisi rancangan undang-undang. Sebagaimana Bapak Ibu ikuti baik secara langsung maupun melalui media-media, RUU Cipta Kerja telah disahkan DPR melalui rapat paripurna pada tanggal 5 Oktober yang lalu. Alhamdulillah proses pembahasan panjang telah selesai dilakukan. Proses pembahasan panjang baik di DPR maupun proses panjang yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik di Kementerian Ketenagakerjaan maupun yang ada di kementerian-kementerian lain. Karena ini melibatkan kementerian dan lembaga yang koordinasinya alhamdulillah dikoordinasi dengan baik, di bawah koordinasinya Bapak Menko Perekonomian. Saya kira Bapak Ibu juga sebelum acara kita pada hari Jumat yang lalu, saya juga pernah bertemu dengan Bapak Ibu semua, menjelaskan tentang kenapa pemerintah memutuskan untuk pemerintah memutuskan untuk mendesain undang-undang yang diformulasi dalam bentuk Omnibus Law yang dengan titelnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Saya kira kita semua tahu bahwa dinamika perubahan ekonomi global memerlukan respon yang cepat dan tepat. Yang akan memenangi adalah mereka memenangi pertaruhan dan kompetisi global. Itu adalah siapa yang secara cepat mampu merespon perkembangan global. Nah, Indonesia tentu tidak mau kalah langkah, bahkan tidak mau mati gaya dan mati langkah ketika perubahan ekonomi secara global begitu dinamisnya. Pemerintah perlu melakukan reformasi struktural pertumbuhan ekonomi, melakukan reformasi secara struktural agar pertumbuhan ekonomi kita tidak stuck. Kalau pada beberapa tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi kita more or less 5%. Jadi kita nggak mau terus berada dalam pertumbuhan masuk dalam kelas menengah. Jadi kita berharap begitu dinamisnya, begitu kuatnya kompetisi global itu, maka mau tidak mau harus dilakukan reformasi struktural. Nah, harapannya salah satu upaya kita untuk melakukan reformasi struktural itu adalah dengan mendesain sebuah undang-undang yang bisa mengcover seluruh banyak aspek yang diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi kita tidak stuck di 5%. Apa yang kita inginkan dengan RUU Cipta Kerja ini? Yang kita inginkan adalah perubahan struktur ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi itu tidak stuck di 5%, tapi kita bisa naik 5,7% sampai 6%. Dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi itu, maka kita
kita harapkan akan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Kenapa kita ingin untuk segera menciptakan lapangan kerja yang luas? Kita punya tanggungan yang tidak sedikit, Bapak Ibu. Setiap tahunnya 2019 angka pengangguran kita 7.050.000. Meskipun sempat turun per Februari 2020 6,8 juta, tetapi kemudian tanpa kita mau, tanpa kita hendaki, tanpa kita undang, COVID yang kita dulunya awalnya membayangkan tidak akan masuk ke Indonesia, nyata-nyatanya masuk juga ke Indonesia. Dulu kita mungkin hanya di Jakarta karena mungkin mobilitas penduduknya tinggi. Ternyata juga hampir di seluruh provinsi juga mengalami COVID-19 ini. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka pengangguran yang bisa kita tekan 6,8 juta, mau tidak mau ternyata sekarang yang terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan, by name, by address itu 3,1. Itu yang terdaftar. Mungkin masih ada pekerja informal yang terdata di Kementerian Koperasi, UKM, Kementerian Pariwisata, banyak sekali sektor informal yang ada di dua kementerian itu yang datanya tidak tercover di Kementerian Ketenagakerjaan. 3,1 dengan 6,8, kemudian angkatan kerja tiap tahunnya 2,5 sampai 3 juta, 2,6 sampai 3 juta, more or less seperti itu angkanya. Itu berarti sudah berapa? 12 jutaan mereka yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Saya kira nggak ada pilihan bagi pemerintah, siapapun pemerintahnya, untuk tidak melakukan langkah-langkah yang cepat, tepat, sehingga persoalan yang pengangguran itu bisa kita urai dengan cepat. Hal lain yang kita hadapi, saya kira Bapak Ibu semua, ini para kepala dinas tahu, persoalan produktivitas, persoalan kompetensi. Kita punya beban dan tanggung jawab, Bapak Ibu. Tingkat pendidikan angkatan kerja kita, SMP ke bawah itu 5,6 jutaan mereka, angkatan kerja itu mereka yang tingkat pendidikannya SMP bawah. Di atas itu ada teman-teman anak-anak kita, saudara-saudara kita yang pendidikannya SMA ataupun SMK. Dengan tingkat pendidikan yang seperti itu, saya kira mempengaruhi tingkat produktivitas angkatan kerja kita. Data yang ada menunjukkan bahwa produktivitas kita itu 74,4%, yang itu masih di bawah rata-rata negara ASEAN 78,2%. Dengan kenaikan upah yang naik setiap tahun, tapi ternyata tidak diimbangi dengan tingkat produktivitas. Jadi tingkat produktivitas kita ini masih di bawah rata-rata negara ASEAN. Ini problem yang sangat serius yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, saya kira Bapak Presiden menyampaikan bahwa konsentrasi pemerintahan Bapak Presiden paruh kedua, beliau adalah pada peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia dilakukan dengan harapan produktivitasnya meningkat, sehingga persoalan-persoalan yang kita hadapi bisa kita selesaikan. Dari sisi yang lain, saya kira kita melakukan upaya-upaya secara struktural membenahi segala lini agar kalau kita berharap masuknya investasi dalam maupun luar negeri, maka harus disiapkan juga sumber daya manusianya dan segala cara yang diperlukan agar
kemudahan bagi investasi itu bisa dilakukan. Dengan kemudahan investasi itu harapannya adalah, dan persiapan sumber daya manusia itu, maka harapannya adalah tercipta peluang kesempatan kerja yang luas. Iklimnya dibuka, sumber daya manusianya disiapkan, dengan demikian maka perluasan kesempatan kerja bisa dilakukan, akses pasar kerja disiapkan, tercipta dengan baik, dengan tingkat kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, upaya yang dilakukan oleh pemerintah memudahkan investasi masuk, itu sekali lagi tidak hanya untuk investasi dari luar, tapi juga investasi dari dalam, termasuk bagaimana penciptaan lapangan kerja itu muncul dari UMKM kita. Kalau UMKM kita dorong sedemikian rupa, maka UMKM juga bisa berkontribusi menciptakan lapangan kerja baru. Jadi saya perlu sampaikan ini, jadi investasi itu tidak hanya disiapkan, dibuka kesempatannya secara luas untuk investasi asing, tapi juga investasi dari dalam negeri, termasuk investasi pengembangan usaha yang dilakukan oleh UMKM kita. Ini saya kira untuk menjawab beberapa segelintir persepsi masyarakat yang mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini ramah pada investasi asing, tapi tidak memberikan akses yang cukup kuat, yang memadai kepada investasi dalam negeri maupun UMKM. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya perlu sampaikan karena begitu banyaknya persepsi persepsi masyarakat yang timbul yang menganggap bahwa RUU Cipta Kerja ini karpet merah buat investasi asing. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa ini dilakukan? Semua ini dilakukan saya kira dalam kondisi kompetisi yang begitu sengit, maka kalau kita tidak menyiapkan secara baik iklim yang kondusif, maka yang akan terjadi adalah boro-boro negara lain akan masuk ke Indonesia, bisa jadi karena tidak kita perbaiki iklimnya, maka yang terjadi adalah yang sudah masuk pun bisa keluar dari Indonesia. Kemudian tadi kenapa kemudian secara paralel kita meningkatkan kompetensi, ya karena kita masih punya beban meningkatkan daya saing tenaga kerja kita. Jadi undang-undang ini adalah menjawab dua hal itu, di samping juga tadi yang sudah saya sampaikan, kita berharap kita tidak terjebak pada middle income trap yang terus saja di kisaran 5%. Apalagi dalam kondisi pandemi, saya kira kita semua tahu kuartal kedua pertumbuhan ekonomi kita turun minus 5%, meskipun ini jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain, tapi ini tantangan yang semakin memperkuat kita bagaimana caranya dengan segala cara yang dengan kira-kira dengan takaran yang tepat, akurat, persoalan-persoalan yang saya sampaikan itu bisa terselesaikan. Jadi itu adalah urgensi kenapa Undang-Undang Cipta Kerja didesain oleh pemerintah dan alhamdulillah DPR juga memberikan respon yang positif, menyambut baik keinginan pemerintah untuk melakukan langkah-langkah yang strategis. Bapak Ibu yang saya hormati, pertanyaan berikutnya, dengan niat yang baik seperti itu, apakah pemerintah sendirian melangkah, tidak melibatkan partisipasi publik? Ini pertanyaan yang sering kali muncul. Saya kira undang-undang ini melibatkan stakeholder yang tidak sedikit. Bahkan dalam sejarahnya rapat-rapat dilakukan secara terbuka oleh DPR.
Jadi panja-panja dilakukan secara terbuka. Dan kalau dalam konteks atau klaster ketenagakerjaan, saya ingin sampaikan bahwa setelah Presiden memutuskan untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan atau mengakhirkan pembahasan klaster ketenagakerjaan, kami memanfaatkan momentum pengakhiran ini dengan mengajak duduk bersama tripartit nasional, teman-teman SPSB, teman-teman Apindo Kadin yang tergabung dalam forum tripartit nasional. Kita duduk bersama, forumnya sangat terbuka. Alhamdulillah terjadi dialog yang cukup dinamis. Kalau dulu orang banyak sekali mengatakan bahwa bagaimana mungkin mempertemukan dua kepentingan yang berbeda. Kepentingan pengusaha dan kepentingan buruh selalu diametral, susah dipertemukan. Tapi alhamdulillah forum tripartit itu berjalan dengan baik, dinamis. Memang iya ada dua konfederasi yang keluar dari tripartit nasional ketika proses pembahasan. Tapi alhamdulillah setelah itu berjalan kondusif dan sampai akhir rapat itu dilakukan 9 sama 3 kali. Baik secara pernah dipimpin oleh Pak Menko Perekonomian, Menko Polhukam maupun saya sendiri secara langsung bersama-sama dengan teman-teman yang tergabung di tripartit nasional itu membahas secara intens. Dari pembahasan tripartit inilah kemudian yang mendasari kami pemerintah pada akhirnya kemudian merevisi, mengajukan draft baru terkait klaster ketenagakerjaan. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar, pernah membaca draft RUU, itu ada 2 kali. Draft yang RUU yang pertama kali diserahkan pada tanggal 12 Februari tahun 2020. Setelah kami melakukan pembahasan di tripartit nasional, kami review kembali dan kami revisi usulan yang pertama. Jadi mungkin banyak Bapak Ibu mungkin menerima, oh enggak ada kok, enggak ada kalau di draft yang pertama. Jadi draft yang kedua aspirasinya dari stakeholder ketenagakerjaan apakah Apindo Kadin ataupun SPSB diakomodasi melalui perubahan draft RUU. Di DPR sendiri saya kira ini saya perlu sampaikan rekor dilakukan selama 64 kali, 2 kali rapat kerja, 56 rapat panja, 6 kali rapat timus timsin, panjang kali lebar pembahasannya. Kemudian pada akhirnya kemudian DPR memutuskan mengesahkan dalam rapat paripurna tanggal 5 Oktober. Banyak yang bertanya kenapa tanggal 5 Oktober, ini saya perlu jelaskan. DPR melalui Pak Wakil Ketua menyampaikan bahwa karena banyak teman-teman DPR yang terpapar COVID-19, maka DPR memutuskan untuk mempercepat yang rencananya tanggal 6 atau tanggal 8, antara 6 tanggal 8, kemudian diajukan menjadi tanggal 5 dengan alasan karena untuk mempercepat mengurangi jam-jam rapat sehingga bisa menekan penyebaran COVID-19 ini. Itu mungkin banyak yang mengatakan begitu. Kenapa kok tiba-tiba tanggal 5? Itu yang saya dengar memang alasan penjelasan dari Wakil Ketua karena banyak teman-teman DPR yang terpapar COVID-19. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa isu yang ingin saya jelaskan kepada Bapak Ibu, biar tidak terjadi simpang siur. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tenaga kerja asing maksud saya. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja ini ada bab tentang tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Jadi tidak semua jabatan bisa ditempati oleh TKA.
hanya jabatan tertentu dan waktu tertentu. Jadi ini saya perlu jelaskan, Anda menepis bahwa RUU Cipta Kerja ini memberikan kelonggaran, memberikan apa ya? Ya, kelonggaran kepada TKA. Jadi jelas di sini bahwa hanya jabatan tertentu dan waktu tertentu. Kemudian setiap pemberi kerja wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing. Wajib yang disahkan oleh pemerintah pusat. Justru di situ lebih kuat pengaturannya karena disahkan oleh pemerintah pusat. Kalau dulu mungkin mengajukan secara tertulis ya Bu, sekarang secara jelas disebutkan bahwa disahkan oleh pemerintah pusat. Kemudian pemberi kerja orang perseorangan dilarang memperkerjakan TKA. Ini. Kemudian soal alidaya. Undang-Undang Cipta Kerja tetap mengatur hubungan kerja dalam alidaya. Jadi yang diatur adalah hubungan kerjanya. Bisnisnya tidak diatur, tapi hubungan kerja antara perusahaan alidaya dengan pekerjanya itu yang diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian yang kedua, ini yang baru di Undang-Undang Cipta Kerja, apabila terjadi pengalian pekerjaan dari perusahaan alidaya, maka masa kerja dari buruh atau pekerja atau buruh tetap dihitung dan pengalian pelindungan hak-hak pekerja harus dipersyaratkan dalam perjanjian kerja. Ini bentuk perlindungan dalam pengaturan tentang alidaya. Kemudian ini juga baru, perusahaan alidaya berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Ini dibutuhkan adalah dalam rangka kepastian perlindungan dan pengawasan. Jadi tidak dengan gampangnya perusahaan alidaya itu melakukan perekrutan tenaga kerja alidaya, apakah bentuknya PKWT maupun PKWTT. Jadi ini hal baru yang saya kira justru dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan untuk kepastian perlindungan. Kemudian waktu kerja. Waktu kerja tetap mengikuti ketentuan Undang-Undang 13 tahun 2003. Ini juga berseliweran gosip hoax. Jadi 7 jam sehari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Jadi kalau liburnya hari kerjanya itu 6 hari maka 7 jam. Kalau dia 8 hari maka kalau 5 hari maka 8 jam sehari dan tetap 40 jam seminggu. Undang-undang ini juga mengakomodasi pekerjaan yang sifat dan kondisinya tidak dapat sepenuhnya mengikuti ketentuan tersebut sehingga perlu diatur waktu kerja khusus. Misalnya sektor ekonomi digital yang waktu kerjanya sangat fleksibel. Kalau di undang-undang sebelumnya tidak mampu mengakomodasi kebutuhan jenis pekerjaan baru, waktu pekerjaan yang lebih fleksibel, maka di undang-undang ini jawabannya. Kan banyak orang, apa sih bedanya kalau kalau sama seperti itu apa bedanya? Bedanya adalah kita mengakomodasi waktu kerja, jenis pekerjaan yang dialami pada era digital ini. Kemudian tetap diatur waktu kerja lembur maksimal 4 jam dalam 1 hari. Jadi ini yang berbeda karena waktu lemburnya dibatasi, dihitung, tapi juga kesempatan bagi teman-teman yang bekerja lebih dari itu, kurang dari 4 jam tetap mendapatkan perlindungan pengupahannya. Kemudian waktu istirahat dan cuti tetap ada dan diatur. Ini juga berkembang isu waktu cuti, waktu istirahat yang
terutama buat ibu-ibu istirahat atau cuti karena melahirkan, karena haid, ini ketentuannya tetap ada di Undang-Undang 13 2003, memang tidak diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya kalau tidak dihapus berarti undang-undang yang lama tetap eksis. Namun undang-undang ini memerintahkan untuk pengaturan lebih detailnya di peraturan pemerintah. Kemudian tidak menghilangkan hak cuti seperti cuti haid dan cuti melahirkan tadi sudah saya sampaikan. Kemudian hak istirahat, pengusaha tetap wajib memberikan waktu istirahat dan cuti bagi pekerja atau buruh. RUU Cipta Kerja ini tidak menghilangkan hak istirahat saat haid dan istirahat melahirkan yang telah diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini juga saya sudah jelaskan tadi. Yang berikutnya tentang pengupahan. Upah minimum ditetapkan dengan memperhatikan kelayakan hidup pekerja atau buruh dengan mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi daerah. Upah minimum provinsi wajib ditetapkan oleh gubernur. Upah minimum kabupaten kota tetap ada. Ini Bapak Ibu tetap ada dengan persyaratan tertentu. Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah yang ditetapkan, pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah. Kemudian bagi usaha mikro dan kecil, berlaku upah dan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Tadi di depan kita sudah pemerintah di aturan ini mendorong, mempermudah UMKM, dengan demikian akan tercipta lapangan kerja, kesempatan kerja. Nah, ini perlu diantisipasi dengan adanya pengaturan pengupahan. Ada diatur di Undang-Undang Cipta Kerja ini yang di Undang-Undang 13 2003 tidak kita atur. Kemudian yang berikutnya tentang pesangon. Prinsip dari pesangon, pemerintah ingin memastikan bahwa pesangon betul-betul menjadi hak dan dapat diterima oleh pekerja atau buruh. Ini saya kira statement yang saya kira kita perlu garis bawahi bahwa apa sih maksudnya pesangon itu di Undang-Undang Cipta Kerja ini? Sekali lagi pemerintah ingin memastikan bahwa pesangon betul-betul menjadi hak dan dapat diterima oleh pekerja atau buruh. Jadi kalau angkanya tinggi tapi tidak dapat diterima juga sama juga dengan bohong. Jadi prinsipnya undang-undang ini adalah sekali lagi bagaimana hak itu dapat diterima oleh pekerja atau buruh. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja ini kita memperkenalkan sistem jaminan perlindungan baru, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan, skema baru terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan yang tidak mengurangi manfaat dari berbagai jaminan sosial yang ada, yakni jaminan kecelakaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. JKP ini tidak menambah beban bagi pekerja atau buruh. Apa manfaatnya program JKP ini? Ada 3 manfaat, yaitu cash benefit, kemudian vocational training, dan akses penempatan. Jumlah maksimal pesangon kalau di Undang-Undang 13 itu 32 kali, ini di Undang-Undang Cipta Kerja ini maksimal 25 kali dengan pembagian 19 kali ditanggung oleh pemberi kerja atau pelaku usaha dan 6 kali diberikan melalui program jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi saya ingin jelaskan bahwa maksudnya adalah karena selama ini data menunjukkan bahwa pesangon itu sedikit sekali pekerja yang pada akhirnya menerima hak pesangonnya itu, maka undang-undang ini memastikan bahwa pesangon betul-betul menjadi hak. Pengusaha punya kewajiban untuk membayarnya, tapi yang jaminan diberikan oleh pemerintah melalui program jaminan kehilangan pekerjaan.
Di mana peran pemerintah dalam konteks PHK ini? Kehadiran pemerintah yang pertama adalah dana awal program JKP ini ditanggung oleh pemerintah melalui APBN. Dana awalnya maksimal 6 triliun untuk pertama kalinya ditanggung oleh APBN. Kemudian yang kedua, pemerintah hadir dengan memberikan akses penempatan. Yang ketiga, vocational training. Jadi karena sebenarnya kebutuhan pekerja yang mengalami PHK adalah cukup bekal dia untuk mencari pekerjaan baru. Di samping yang dibutuhkan oleh pekerja sebenarnya adalah bagaimana upskilling, reskilling atau mungkin skilling itu bisa didapatkan, dan yang paling tidak kalah pentingnya adalah akses penempatan. Pasar kerja akan didesain oleh pemerintah agar mereka yang di PHK dengan mudah mengakses kesempatan lowongan kerja yang baru. Yang berikutnya terkait dengan perizinan berusaha. Ada 4 perizinan berusaha di Kemenaker. Yang pertama, perizinan lembaga pelatihan kerja, lembaga penempatan tenaga kerja swasta, perizinan alidaya, perizinan surat izin berusaha penempatan pekerja migran Indonesia atau SIP3MI. Kemudian isu yang tidak kalah pentingnya adalah sanksi. Di Undang-Undang Cipta Kerja ini pengaturan sanksi pidana dan administratif tetap diatur. Jadi tidaklah benar kalau sanksi pidana dan administratif itu akan dihilangkan. Bapak Ibu yang saya hormati, Undang-Undang Cipta Kerja ini Undang-Undang Cipta Kerja ini memerintahkan untuk ada pengaturan lebih detailnya dalam peraturan pemerintah. Direncanakan kami akan minimal 3 peraturan pemerintah, maksimal 5 PP yang disiapkan. Dan kami arahan Bapak Presiden dalam akhir Oktober ini seluruh peraturan pemerintah itu akan kita selesaikan. Dan untuk klaster ketenagakerjaan kita juga sudah sepakat akan bersama-sama dengan stakeholder, apakah itu SPSB maupun pengusaha yang diwakili oleh Kadin dan Apindo. Bapak Ibu yang saya hormati, begitu banyaknya simpang siur informasi, saya berharap materi-materi yang kami sampaikan ini bisa Bapak Ibu pahami untuk bisa disampaikan kepada teman-teman serikat pekerja, serikat buruh maupun teman-teman pengusaha Apindo Kadin, sehingga distorsi informasi itu bisa kita cegah sedemikian rupa. Saya berharap Bapak Ibu tetap mengajak teman-teman SPSB terutama untuk berdialog, karena kita masih punya pekerjaan untuk merumuskan peraturan pemerintah. Kami berharap Bapak Ibu bisa menampung aspirasi dari stakeholder. Kami tunggu aspirasi itu untuk pembahasan peraturan pemerintahnya. Kami juga berharap Bapak Ibu bisa mengajak dialog teman-teman, dan berharap Bapak Ibu juga tidak segan-segan menyampaikan kepada kami apabila ada dinamika yang terjadi di masing-masing provinsinya. So far kami terus melakukan koordinasi dengan pihak keamanan. Baru tadi juga kami ada dikoordinasikan oleh Pak Menko Polhukam, agar sekali lagi kalau sumbernya itu adalah distorsi informasi berkaitan dengan narasi, maka kami akan mengirimkan draft RU yang sudah disepakati kepada Bapak Ibu untuk jadikan pegangan. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Menteri Ketenagakerjaan yang telah memaparkan
kronologi, mulai dari tadi urgensi, artinya pentingnya kita untuk memiliki Omnibus Law yang RUU Cipta Kerja, yang betul-betul tadi adalah bisa merespon berbagai perubahan lingkungan strategis. Mulai beliau mengatakan berapa jumlah angkatan kerja yang setiap tahun bertambah, kemudian juga dari pertambahan tersebut ini juga tidak bisa tertampung karena mereka ini memiliki banyak sekali keterbatasan yang harus di-upgrade. Apalagi kalau kita bicara saat ini kita menikmati satu kondisi yang dikenal namanya adalah bonus demografi. Sebuah kondisi di mana postur demografi, angka usia produktif lebih tinggi dan mereka itu adalah masuk di dalam dunia kerja. Kemudian yang juga tidak kalah penting tadi disampaikan adalah spirit kita untuk keluar dari middle income country trap. Jadi jebakan pendapatan menengah yang kita harus memiliki semacam dorongan besar, big push agar bisa kita keluar, dan salah satu solusinya adalah yang namanya adalah economic growth-nya itu di atas 6. Nah kalau kita di atas 6% berarti harus menciptakan banyak sekali peluang ketenaga kerjaan. Apalagi Bapak Ibu sekalian di era kekinian ini muncul berbagai yang namanya sebagai potensi usaha yang didrive oleh yang namanya ekonomi digital. Yang mereka memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk menetapkan istilahnya adalah pekerjaan jam-jam di mana dia bekerja. Nah kemudian beliau juga sudah menyampaikan substansi isu yang ini adalah kita harapkan meluruskan berbagai yang namanya tadi pemberitaan informasi distortif yang menyimpang yang selama ini mungkin sudah sudah kita terima. Sehingga kadangkala Bu Menteri, ini kemarin saya juga dengar di Satpam kita pun mengatakan, waduh nanti tahun ini nggak dapat THR dong, nggak dapat berbagai cuti karena ini disahkan. Di lingkungan kita sendiri pun kadangkala juga ada seperti itu, makanya mudah-mudahan yang telah disampaikan oleh Bu Menteri tadi betul-betul bisa mengklarifikasi berbagai ketimpangan, berbagai distorsi, kesenjangan informasi yang sudah terlanjur masuk kepada Bapak Ibu sekalian, kepada di tengah-tengah masyarakat kita. Ini kita masih ada waktu sekitar 10 sampai mungkin 15 menit. Saya buka mungkin untuk 3 penanya ya. Tadi sudah disampaikan kira-kira penanyanya, yakni dari mana tadi? Mohon izin? Ya, kasih tulisan dong biar enak. Ya. Dari Sumatera Selatan, ya untuk sementara mungkin silahkan yang dari Sumatera Selatan. Kepala Dinas Sumatera Selatan bisa menyampaikan. Kemudian setelah itu siap-siap Kadis berikutnya, ya ada 2 kesempatan, mohon maaf 3 ya, jadi 4 ya, 3 lagi nanti akan menyusul, akan saya sampaikan. Silakan Pak Kadis untuk menyampaikan. Kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan menyimak apa yang dipaparkan oleh Ibu Menteri tadi. Kami rasa itu sudah sangat komprehensif materi-materi daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi kami rasa tinggal kita bagaimana sosialisasi kepada dunia usaha dan seluruh komponen yang terkait dengan undang-undang ini. Jadi kami hanya minta dukungannya kira-kira bagaimana kita untuk bisa sosialisasi sehingga apapun materi daripada undang-undang ini dapat terserap, dapat tersampaikan sesuai dengan apa maksud dan tujuan daripada undang-undang ini. Kami rasa itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kadis, Kadis Naker Trans ya. Sumatera Selatan. Selanjutnya kami mengundang Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Jawa Timur. Mohon mungkin menyebutkan namanya biar kenal kita semua. Oke. Silakan Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Menteri, Pak Sekjen, nama saya Himawan Isdibagio, Kadis Naker Fransatim. Menyimak penyampaian Ibu, maka timeline Ibu enggak lama untuk menyelesaikan peraturan pemerintah. Ibu, kalau kami diizinkan, kalau sudah paling tidak meskipun itu masih draft, rancangan peraturan pemerintah tindak lanjut hasil Omnibus Law, ada diskusi-diskusi kecil yang boleh kami lakukan kalau ada itu. Jujur Bu Menteri, saya ini masih Sekjen Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Indonesia, dan di lingkungan saya di Pengajar Hukum Tata Negara Indonesia ini ada dua kubu yang nggak sama menyikapi Omnibus Law. Kalau saya diizinkan, saya akan bikin ruang diskusi pengajar hukum tata negara di Jatim khusus untuk tidak lanjut peraturan pemerintah, tetapi kami mohon input rancangannya dulu Bu, supaya kami bisa lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, penting juga segera tindak lanjuti karena beberapa hal mengenai Omnibus Law ini, khususnya klaster cipta kerja, yang informasi distorsi ini selalu berkembang terlebih dahulu dibanding yang benar-benar gitu. Nah, untuk itu mungkin kalau diizinkan, kalau ada naskah akademiknya Bu, perlu. Jadi mohon maaf Pak Sekjen, ini sekaligus sebagai akademisi ya, kami ingin bantu saja gitu. Mumpung saya juga menjadi praktisi gitu, supaya hal-hal yang saya kira strategis. Yang terakhir Ibu, karena RU ini sudah diundangkan, maka problematikanya adalah nanti penjelasan mengenai pengupahan. Itu mohon segera dilakukan karena sudah terjadi distorsi antara para pengusaha dan pekerja. Pengusaha bersikukuh bahwa upah itu upah regional. Nah, yang tidak mengerti hakikatnya ya ini. Nah, sementara pekerja merasa dirugikan dengan rumusan upah regional. Mohon itu saja Bu, 3 hal mudah-mudahan bisa dikabulkan oleh Ibu, dan niat saya sungguh-sungguh kami ingin bantu sebagai organ teknis di daerah. Kami sungguh berhadapan dengan persoalan-persoalan yang saya kira sangat strategis, khususnya pengupahan. Jawa Timur ini 5 daerahnya ini sangat rentan Bu. Tapi alhamdulillah hari ini Surabaya aman Bu, tidak ada masalah apa-apa. Surabaya Bu, tapi Malang enggak Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Kadis, tadi lupa menyebut namanya Pak Kadis. Pak Himawan, oke. Nyun saya Pak Himawan. Ya, nama lengkap Himawan S2. Matur nuwun Pak Sekjen. Nggih, matur nuwun Pak Himawan. Terakhir pertanyaan dari penanya dari Kalimantan Timur, silahkan Pak Kadis, jangan lupa juga menyebut namanya Pak, biar kita juga tambah semakin kenal. Mohon izin suaranya belum muncul Pak. Masih di mute. Sudah ada. Oke, silakan. Masih belum Pak? Mana Pak? Oke. Halo? Ini? Halo. Ini sudah Pak? Sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, Ibu Menteri dan Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan ini, baik secara fisik maupun secara daring. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah Ibu Menteri pada hari ini bisa hadir langsung dan memberikan satu penjelasan yang begitu rinci, mulai di awal proses pembahasan, pelibatan berbagai pihak di dalam rangka pembahasan dari RUU ini, sehingga sampai akhirnya disahkannya RUU ini oleh DPR RI. Ini menunjukkan bahwa ada satu keseriusan daripada terutama dari Bu Menaker untuk benar-benar mensosialisasikan, memberikan penjelasan kepada kita semua. Namun demikian, tidak semua apa yang menjadi harapan dan penjelasan dari Ibu Menteri ini, itu yang beredar juga di sebagian daripada media sosial kita. Sehingga hari ini secara jelas dan terang benderang apa yang sudah dijelaskan Bu Menteri mendapat kita pahami secara utuh. Karena itu saya sependapat dengan rekan sebelumnya, kalau saya nggak keliru dari Sumatera Selatan, bahwa ini sebaiknya juga kalau memang bisa kita bisa sosialisasikan, segera kita sosialisasikan. Namun demikian apa yang disampaikan oleh Kadisnaker Jawa Timur tadi Pak Himawan, bahwa memang kalau memang ini kan belum juga disahkan atau ditetapkan oleh Presiden. Namun demikian, kalau memang diperkenankan kita bisa diberikan draftnya yang secara utuh itu, paling tidak memberikan satu pemahaman ketika nantinya begitu disahkan atau ditetapkan oleh Bapak Presiden, tidak lagi timbul persoalan-persoalan atau permasalahan di kemudian hari. Saya kira itu yang menjadi harapan dan keinginan kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa menyebutkan nama Pak Suroto, Pak Kadisnaker Trans Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih. Terima kasih Pak Suroto, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Timur. Saya rasa tadi sudah cukup jelas Ibu pertanyaan, butir-butir pertanyaan yang disampaikan oleh 3 kepala dinas yang mewakili Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan terakhir adalah Kalimantan Timur. Selanjutnya waktu kami persilakan pada Bu Menteri. Baik, terima kasih Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur, Pak Kadisnya kira-kira kurang lebih sama, sosialisasi saya pendapat Pak. Ini nanti saya kira Bapak Ibu bisa, kami akan share materinya, di forum ini akan kami share. Nanti lebih, kalau masih kurang rinci, nanti akan kami kirim yang lebih rinci lagi. Nanti saya minta Bu Dirjen untuk menyampaikan lebih rincinya. Kalau draft RUU-nya karena masih belum ditandatangani Presiden, Pak, memang belum bisa keluar. Jadi belum bisa kami sampaikan secara utuh undang-undangnya. Jadi setelah masih di DPR dan belum keluar dari DPR, Pak. Kami tidak bisa menyampaikan karena itu masih domainnya DPR. Nanti setelah DPR menyampaikan kepada pemerintah, baru kami bisa share lebih detail dalam bentuk undang-undangnya. Saya setuju bahwa ini butuh sosialisasi yang lebih masif. Sekali lagi saya memohon bantuan Bapak Ibu. Setelah kami akan terus feeding materi-materinya, nanti kalau waktunya udah lengkap kami akan kirim. Dan kami juga akan mengirim draft peraturan pemerintah mentahnya. Ini masih draft RPP-nya masih mentah, nanti kami akan kirim. Apalagi saya terima kasih kalau Pak Himawan sebagai akademisi ikut membantu mengkritisi bersama dengan timnya. Bersama dengan timnya nanti saya kira kami akan kirim Pak Sekjen, Pak Bu Dirjen, tolong difasilitasi Pak Kadisnaker Jawa Timur untuk mendapatkan filenya. Pertanyaannya Pak Himawan terkait dengan upah, Pak. Upah itu hanya nggak ada upah regional, yang adalah upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota dengan
persyaratan tertentu. Persyaratannya seperti apa akan diatur dalam peraturan pemerintah. Itu Pak Kadis. Saya kira sekali lagi saya terima kasih atas partisipasi seluruh Kadis, Naker atau apapun nama nomenklaturnya. Terima kasih sekali lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, yang mungkin perlu diantisipasi, ada banyak, maaf, penumpang gelap ya kalau dalam bahasa penumpang gelap. Kalau narasinya udah clear, mungkin akan ada gosip atau ada isu lain. Jadi saya tetap berharap kalau para pekerjanya sudah clear, nanti mungkin akan ada isu-isu lain yang bisa berkembang, dan kita mengantisipasi jangan sampai penumpang gelap ini memanfaatkan momentum ini. Ini yang sangat kita khawatirkan. Saya berharap kita koordinasi terus agar ini kondisinya lagi susah kayak begini, jangan sampai ada yang memanfaatkan memanfaatkan kondisi seperti ini untuk kepentingan-kepentingan yang ya macam-macam sih, kepentingan jangka pendek dan kepentingan politik bisa jadi. Saya kira itu Pak Sekjen, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada Ibu Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Dr. Ida Fauziah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para Kepala Dinas Ketenagakerjaan ataupun nomenklatur lainnya, provinsi, kabupaten, dan juga tentunya yang hadir juga di sini, para perwakilan dari perusahaan yang tadi setelah acara penganugerahan K3 ternyata langsung masuk gabung. Terima kasih. Tadi sesuai dengan janji Ibu Menteri, kami akan memfollow up. Ya. Kami tadi sesuai dengan yang dijanjikan Bu Menteri, pertama materi yang tadi disampaikan oleh Bu Menteri akan kita bisa di-download, nanti silahkan diambil dari situ. Kemudian juga kalaupun mungkin nanti belum bisa, saya minta bisa di-download di Instagram Kementerian ataupun medsos-medsos Kementerian. Yang kedua, terkait dengan materi terutama turunan dari rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, kami akan siapkan terutama tadi Pak Himawan, sangat senang sekali dua perspektif bertemu, yakni adalah akademisi yang saat ini jadi praktisi. Mudah-mudahan semakin meningkatkan kualitas dari policy kebijakan yang akan kita lakukan. Yang lainnya tentunya tadi janji Ibu Menteri, ruang 1 bulan masih cukup panjang, tapi juga bisa sangat pendek, karena kita harus menyiapkan seluruh RPP turunan dari RUU CK ini. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa mengakomodir tujuan utama dibentuknya atau ditetapkannya atau dirancangnya RUU Cipta Kerja untuk menciptakan berbagai peluang-peluang pekerjaan untuk menghindari kita dari jebakan middle income country, ya. Ini bisa kita bersama-sama kita lalui. Dan tentunya dalam situasi yang sangat sulit ini, mudah-mudahan kita semakin sadar, boleh menyampaikan aspirasi, boleh menyampaikan pendapat, tentunya yang tidak kalah penting tetap memperhatikan aspek kesehatan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara dialog dengan Menteri Tenaga Republik Indonesia, Ibu Dr. Ida Fauziah. Saya sebagai pengantar diskusi, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam banyak hal. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia beserta PLT Dirjen
PHI dan Jamstos yang telah memberikan sosialisasi tentang RUU Cipta Kerja. Kepada para undangan sekalian, paparan bisa di-download atau diunduh di link yang sudah di-share di chat Zoom. Sekali lagi saya infokan bahwa paparan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, paparan dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia bisa di-download atau diunduh di link yang sudah di-share di chat yang berada di Zoom. Terima kasih atas kehadiran para undangan sekalian. Sampai bertemu kembali di acara berikutnya.